Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifatul Munawaroh dari Prodi Pendidikan Matematika tingkat 1. Di sini saya akan menerangkan volume 5 terpancung miring. Untuk itu, mari kita lihat video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang volume 5 terpancung miring. Sebelum kita ke volume 5 terpancung miring, di sini kita ambil sampel 5 terpancung miring. Terlihat pada gambar di sini. Terdapat dua buah 5 terpancung atau prisma miring. Di bawah ada A, B, C, D, F, G sebagai prisma miring bawah dan E, F, G, H, D, A sebagai prisma miring atas. Kita definisikan bahwa delta S sama dengan S1 dikurangi S2 per 2. Kemudian, dari 5 terpancung ini kita pecah menjadi dua bagian. Kurang lebih menjadi seperti ini. Ini merupakan prisma miring bagian bawah A, B, C, D, F, G. Alas prisma bawah segitiga KFL. Luas KFL sama dengan 1/2 dikali dengan alas dikali dengan tinggi sama dengan 1/2. Alasnya adalah S1 dikali dengan tinggi atau sama dengan S1 dikali tinggi per 2. Selanjutnya, ini adalah gambar kedua, merupakan prisma miring bagian atas GFHDA. Alas prisma atas segitiga KFE, luas KFE sama dengan 1/2 dikali alas dikali dengan tinggi sama dengan 1/2 dikali dengan alasnya adalah S2 dikali dengan tinggi sama dengan S2 per T. S2 dikali T per 2. Maksud saya seperti itu. Nah, alas dari prisma miring tadi itu adalah merupakan trapesium KLFE dengan alas prisma bawah KFL dan alas prisma atas KFE. Baik, selanjutnya di sini yang pertama adalah volume prisma bawah. Prisma A, B, C, D, F, G ini adalah bagian bawah dari limas yang terpancung miring. Kemudian kita pecah limas terpancung miring menjadi 3 bagian. Seperti terlihat pada gambar yang ini. Bagian pertama yaitu sebuah prisma tegak dengan alas KFL dan tinggi T. Dan bagian kedua adalah bagian 2 dan 3 dan terdapat 2 buah limas persegi panjang yang kongruen. Yang pertama, di sini kita akan membuktikan volume prisma tegak. Dengan volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Volume sama dengan luas alasnya, luas KFL dikali dengan tingginya adalah S2. Kita sudah tahu bahwa luas KFL adalah S1 dikali T per 2 dikali dengan S2. Ini volume dari prisma tegak adalah 1/2 dikali S1 dikali S2 dikali dengan T. Selanjutnya, di sini ada volume limas persegi panjang yang kongruen, seperti terlihat pada gambar ini. Yang pertama, volume sama dengan 2 dikali volume FABLK, 2 dikali dengan volume limas persegi panjang kongruen. Tentu kita ingat bahwa limas persegi panjang itu volumenya adalah 1/3 dikali luas alas dikali dengan tinggi. Yakni 1/3 dikali dengan luas alasnya berbentuk persegi panjang, maka P dikali L dikali dengan T sama dengan 1/3 dikali dengan panjangnya adalah delta S dan lebarnya adalah S1 dikali dengan T atau sama dengan delta S dikali dengan S1 dikali dengan T per 3. Kita masukkan volume limas persegi panjang ini ke sini. Delta S dikali dengan S1 dikali dengan T per 3. Ini sama dengan 2 dikali dengan
1/3 dikali delta S. Kita sudah mendefinisikan bahwa delta S sama dengan S1 dikurangi S2 per 2 dikali dengan S1 dikali dengan T. Sama dengan 1/3 T dikali S1 kuadrat min S1 dikali S2. Jadi, volume total prisma bawah V1 adalah V1 sama dengan volume prisma tegak ditambah dengan volume limas persegi panjang yang kongruen. Volume prisma tegak adalah 1/2 dikali dengan S1 dikali S2 dikali dengan T ditambah dengan volume limas persegi panjang yang kongruen 1/3 dikali dengan T S1 kuadrat min S1 dikali S2 sama dengan 1/3 T S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Jadi, ini adalah luas volume dari prisma bawah. Selanjutnya, setelah kita tadi mencari volume prisma bawah, di sini kita akan mencari volume prisma atas. Prisma EFGHDA ini bagian atas dari limas terpancung miring. Kemudian kita pecah limas terpancung miring menjadi 3 bagian. Terlihat pada gambar seperti ini. Pada bagian pertama, yaitu terdapat prisma tegak alas segitiga KFE dan tinggi T. Pada bagian 1 dan bagian 2 dan 3, terdapat 2 buah limas segitiga yang kongruen, alasnya segitiga KFE dan tingginya AK sama dengan delta S. Yang pertama, kita akan mencari volume prisma tegak alas segitiga KFE. Terlihat seperti pada gambar yang ini. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Luas alasnya adalah KFE dikali dengan tingginya adalah S2. Kita tadi sudah tahu bahwa luas KFE adalah S2 dikali dengan T per 2 dikali dengan S2. Sama dengan 1/2 S2 kuadrat dikali dengan T. Selanjutnya, volume limas segitiga kongruen. Volumenya sama dengan 2 dikali volume AKFE sama dengan 2 dikali luas alasnya itu adalah KFE dikali dengan tingginya adalah AK per 3. 2 dikali 1/3 dikali dengan luas KFE adalah S2 dikali dengan T per 2. AK-nya adalah delta S. Sama dengan 2 dikali 1/3 kali S2 dikali T per 2. Delta S-nya tadi kita telah definisikan bahwa S1 min S2 per 2. Sama dengan 1/6 T S1 dikali S2 min S2 kuadrat. Jadi, volume total prisma atas P2 adalah P2 sama dengan volume prisma segitiga tegak ditambah volume limas segitiga kongruen. Volume prisma segitiga tegak yaitu S2 kuadrat dikali dengan T per 2 ditambah dengan volume limas segitiga kongruen 1/6 T S1 dikali S2 min S2 kuadrat. Sama dengan 1/6 T S1 dikali S2 ditambah 1/3 T dikali S2 sama dengan, maksud saya yang ini adalah 1/6 ya, sama dengan 1/3 T S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Jadi ini adalah volume prisma bagian atas.
Setelah tadi kita mencari volume prisma bawah dan volume prisma atas, selanjutnya volume total kedua Pi1 ditambah Pi2 haruslah sama dengan volume limas terpancung. Kita akan buktikan. Pi1 ditambah Pi2 sama dengan volume prisma bawah ditambah volume prisma atas. Volume prisma bawah adalah 1/3 T S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2 ditambah dengan 1/3 T S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Itu sama dengan 1/3 T S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 ditambah S2 kuadrat. Jadi, volume total dari prisma bawah dan prisma atas sama dengan volume limas terpancung. Setelah tadi kita mencari rumus dari volume prisma bawah, prisma atas, mari kita terapkan pada contoh soal berikut ini. Contoh soalnya, ABCDT adalah 5 segi 4 dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan 8 cm, EF sama dengan FG sama dengan 4 cm, dan OP sama dengan 6 cm. Tentukan A. Volume limas terpancung A, B, C, D, F, G. B. Volume limas terpancung E, F, G, H, D, A. Diketahui S1 sama dengan AB sama dengan BC sama dengan 8 cm. S2 sama dengan EF sama dengan FG sama dengan 4 cm. Dan T sama dengan OP sama dengan 6 cm. Ditanyakannya volume limas terpancung A, B, C, D, F, G. Yang A, volume limas terpancung A, B, C, D, F, G merupakan prisma bawah. Maka volumenya tadi kita sudah ketahui bahwa Pi sama dengan 1/3 T S1 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2. Ini sama dengan 1/3. T-nya kita tinggal masuk-masukkan. T-nya adalah 6. S1-nya adalah 8 dikuadratkan ditambah dengan 8 dikali dengan 4 per 2 sama dengan 6 dibagi dengan 3 adalah 2. 8 dikuadratkan 64 ditambah dengan 8 dikali 4 adalah 32 per 2. 2 dibagi dengan 2 adalah 1. 6 ditambah 32 adalah 96 cm kubik. Jadi, volume limas A, B, C, D, F, G adalah 96 cm kubik. Selanjutnya yang B. Volume limas terpancung E, F, G, H, D, A merupakan prisma atas. Maka kita sudah ketahui tadi volumenya, yakni
Pi sama dengan 1/3 T S2 kuadrat ditambah S1 dikali S2 per 2 sama dengan 3, masukkan saja. 1/3 T-nya adalah 6, S2-nya adalah 4 dikuadratkan ditambah 8 dikali 4 per 2 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. 4 dikuadratkan 16 ditambah 32 per 2 sama dengan 2 dibagi 2 adalah 1, 16 tambah 32 adalah 48 cm kubik. Jadi, volume limas A, B, C, D, F, maksud saya E, F, G, H, D, A adalah 48 cm kubik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Ditutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.